Saya bilang sama orang-orang yang waktu itu ikut doa, saya bilang ya silakan pulang ke gereja masing-masing karena saya akan mulai sebuah gereja baru gitu. Dan mereka heran, kenapa kok bagus-bagus kok ditutup di dalam gereja memimpin dengan bagus di mana orang-orang tidak dibayar. Saya percaya dan saya yakin kamu di kantor pun kamu akan jadi jauh lebih luar biasa. Wow. Dengan orang-orang yang sudah ya, kerja dan dibayar gitu. Iya, iya. Orang ketemu saya di kantor, ketemu saya di gereja, ketemu saya di rumah, saya ada orang yang sama. Halo semua, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya Jose Claudio, dan hari ini kita akan ngobrol tentang kepemimpinan dan sudah ada narasumber kita pada episode kali ini, Pastor Daniel Wirawan, yaitu lead pastor dari GKS Balikpapan. Halo Pastor Daniel. Halo. Oke, thank you nih Pastor udah bisa join di podcast kita. You're welcome. My pleasure, my honor. Yes. Oke Pastor, gimana kabarnya by the way Pastor? Baik, luar biasa. Luar biasa baik ya. Iya. Oke. Pastor ini kan sekarang memimpin sebagai gembala gereja, tapi juga memimpin sebagai pemimpin dalam sebuah perusahaan juga gitu ya, in business gitu. Nah, boleh tahu nggak sih Pastor? Kan Pastor tentunya diawali dengan menjadi seorang pemimpin dalam sebuah bisnis dulu gitu, dalam sebuah perusahaan, baru jadi seorang gembala. Nah, itu gimana awalnya? Kok bisa tiba-tiba dapat panggilan mau menggembalakan gitu Pastor? Kan emang kurang sibuk atau gimana gitu? Iya. Ini sih agak panjang kalau diceritain ya. Tapi saya buat singkat lah. Iya. Jadi awal mulanya itu waktu saya terima Tuhan, saya itu melayani Tuhan seperti biasa lah, seperti umumnya orang-orang lain. Oke. Dan sampai satu waktu saya dipindah kota ke Balikpapan, dan saya pikir itu hanya untuk urusan kerjaan. Oke. Karena waktu itu saya diminta oleh pemimpin saya bilang udah kamu ke Balikpapan karena ada proyek yang harus diberesin. Saya pikir selesai proyeknya selesai, waktu itu bangun mall dan mulai jadi, saya pikir saya udah pulang nih. Oh. Gak taunya keterusan. Oke. Nah keterusannya itu pada saat satu kali saya pergi ke conference dan saya terima visi di situ. Oke. Saya terima sesuatu dan yang mana membuat saya nggak bisa tidur waktu itu. Sebelumnya saya punya ministry dan saya kayak ibadah biasa lah ya, setiap hari Kamis gitu atau Rabu tengah minggu. Kayak persekutuan doa gitu kan ya? Persekutuan kumpulin orang, lalu lumayan udah sampai 30-40an orang waktu itu. Okay. Dan saya pikir itu aja lah sekedar pelayanan kan. Nggak taunya Tuhan punya sesuatu, dan saya bilang sama istri saya waktu itu, yuk kita tutup aja lah inilah doanya. Saya bilang sama orang-orang yang waktu itu ikut doa, saya bilang ya silakan pulang ke gereja masing-masing karena saya akan mulai sebuah gereja baru gitu. Dan mereka heran, kenapa kok bagus-bagus kok ditutup? Saya bilang ya karena saya akan mulai sebuah gereja baru gitu. Dan waktu itu kita mulai di sebuah living room di apartemen dengan 6 orang. Jadi dari 30-40 saya pulangin semua kan, di sisa 6 bubar semua kan. Nah akhirnya yang benar-benar ikut waktu itu, kalau nggak salah dari yang itu ada 5 orang yang ikut, yang benar-benar ikut. Waktu ministry itu 1 yang orang baru lah. Iya. Oke. Jadi ya itu ceritanya. Itu awalnya pastor akhirnya memulai sebuah gereja. Gitu awalnya, dan memang nggak mudah, tapi karena ya panggilan ya kita nggak bisa hindar dari situ lah ya. Gitu. Iya. Tapi sebagai seseorang yang memulai baru nih pastor, kayak awalnya tuh pastor kayak ngerasa kayak, aduh, gue mesti gimana ya, mesti ngapain? Oh iya pasti, gitu. pasti. Akhirnya saya pada waktu itu tuh sempat ngecek ya semua nubuatan saya gitu yang saya terima dari hamba Tuhan. Saya bilang pernah nggak ya gue dinubuatin jadi gembala gitu ya? Karena saya nggak pernah mimpi, nggak pernah keinginan, nggak pernah kayak, kan ada orang yang memang cita-cita mau ngapain lu, aku mau jadi pendeta gitu. Iya. Enggak, saya nggak pernah. Jadi dari saya kecil nggak ada hamba Tuhan yang tiba-tiba ngelihat saya waktu kecil kamu akan jadi hamba Tuhan. Gitu. Nggak ada. Akhirnya saya cek semua nubuatan saya. Ada satu titik di mana Tuhan ingatkan saya bahwa aku pernah berkata kepadamu seluruh hamba Tuhan ya, bahwa kamu akan jadi bapa bagi banyak orang. Jadi kayak oke,
ini kayaknya cukup meyakinkan gitu. Dan saya sempat nanya dengan beberapa orang termasuk mentor saya bertanya, Pastor saya nggak pernah punya pengalaman jadi gembala, ini gimana mau jadi gembala, saya bilang. Kalau cuman saya ingat pada waktu itu mentor saya bilang bahwa sama seperti kamu baru punya anak pertama, kamu kan nggak punya pengalaman jadi anak pertama untuk menjadi ayah untuk anak pertamamu kan. Tapi along the way kamu akan belajar menjadi seorang ayah yang baik gitu. Dan itu saya pegang, dan saya pikir memang semua orang juga nggak punya pengalaman untuk menjadi seorang ayah sebetulnya. Secara waktu anak itu lahir secara naluriah tuh akan muncullah keayahannya gitu ya. Tapi untuk menjadi seorang ayah yang baik ya dia perlu belajar sambil berjalan gitu. Itu yang sesuatu yang meyakinkan saya waktu itu. Nah itu kan mulai jalanin tuh Pastor ya. Terus dengan berjalan dengan waktu yang sama, Pastor juga masih bekerja gitu kan? Betul, masih melayani. Betul. Sampai hari ini juga masih. Iya masih bekerja kan di marketplace gitu. Itu gimana Pastor? Maksudnya kan pasti ya namanya kita melayani sebagai gembala, jadi tadi apalagi bilang sebagai bapak gitu kan, banyak yang diurusin ya. Tapi kan di satu sisi juga sebagai pemimpin perusahaan. Betul. Banyak banget juga yang Pastor harus handle, harus make decision dan sebagainya gitu. Nah itu gimana gitu loh Pastor sebagai pemimpin menjalani itu, istilahnya mungkin pengalaman itu gimana gitu Pastor? Dan apakah memang pernah sempat merasa gini kayaknya gue mesti lepasin salah satu deh gitu. Oke. Saya jawab dulu yang terakhir ya. Iya. Itu sih belum sih kalau gitu. Oke. Cuman saya pertanyaan cukup sering ditanyakan sama saya adalah gimana sih bagi waktunya gitu. Iya, betul. Gimana sih bagi waktunya, kan saya juga punya keluarga, saya juga aktif dalam pekerjaan tentunya, juga dengan mengembalakan. Saya mungkin boleh ngomong nih kayak ini kasih karunia Tuhan ya buat saya. Jadi saya pada saat saya dipanggil, saya dalam posisi yang cukup dalam arti di dalam perusahaan saya dalam level di mana saya nggak lagi yang bertanggung jawab kayak harus 24 jam sehari atau 7 hari seminggu yang harus. Saya di level di mana dari level board di mana saya bisa punya waktu yang lebih bisa saya manage dengan baik gitu. Jadi waktu kerja saya tuh nggak yang 9 to 5 gitu, yang level di mana tuh harus kayaknya selalu hadir di kantor. Dan saya puji Tuhan lah, saya punya pemimpin-pemimpin yang cukup mengerti sehingga saya bisa manage waktu saya lumayan gitu. Jadi memang ada beberapa kali benturan-benturan dalam arti pada saat lagi peak pekerjaan, lalu tiba-tiba saya harus ngajar di kelas, saya harus ada pelayanan di mananya, itu challenge-nya sih. Tapi sejauh ini sih so far oke. Saya bisa handle itu. Dan buat saya kayaknya biasa gitu ya. Tapi saya buat beberapa orang kayak ada hamba-hamba Tuhan saya sering ketemu berapa kali. Saya bilang, you still working dan kamu mengembala. Mereka gue salut sama lu. Gimana caranya? Please pray for me. Gue juga mau. Saya juga bingung gimana caranya. Saya bilang saya nggak tahu karena saya jalanin aja. Dan yang saya tahu kalau pada saat Tuhan panggil pasti Tuhan akan berikan apa yang saya perlukan untuk bisa menggenapi panggilan itu gitu. Wow. Berarti sampai hari ini bisa dibilang nggak pernah nyesel jadi pendeta ya Pastor? Nggak pernah nyesel sih. Cuman awal-awal aja sempat kayak transisi lah ya. Maksudnya karena ngadapi banyak orang, kan berbagai karakter, latar belakang. Jadi seringkali kan kita punya sesuatu ekspektasi ya. Seringkali belum sesuai dengan apa yang kita mau. Terus ya kadang-kadang dulu awal-awal sama istri saya suka bilang, aduh kamu ngapain sih yang mikirin hidup orang gitu. Saya sering gitu awal-awal, tapi belakangan udah enggak. Cuman pada waktu awal-awal karena memang nggak gampang sih mengembalakan. Betul Pastor. Gitu. Kalau di perusahaan kan nggak cocok pecat Pastor. Kalau di gereja. Kemarin saya baru ngomong sama seseorang. Saya bilang di kantor saya bilang saya banyak belajar kepemimpinan itu justru banyak di gereja. Saya bilang. Wow. Ketimbang saya di dalam marketplace ya. Kenapa? Karena di gereja itu tadi, di gereja itu kan orang datang lalu mereka volunteering ya. Iya. Dengan sukarela mereka datang, mereka jadi pelayan Tuhan, melayani as a builders, as leaders, dan nggak ada gaji yang atau reward atau bonus untuk setiap mereka artinya kan. Yang lainnya kalau full time ya. Tapi kalau yang biasa kan mereka nggak ada, beda sama di kantor gitu kan. Kayak tadi kamu bilang di kantor tuh kan ada
jelas gitu waktu ada kamu KPI-nya iya ada segala KPI macam. lalu ya mungkin di gereja ada lah Iya, ya. iya. Tapi pada saat orang datang kan dia nanya apa sih kamu kerja apa, tanggung jawab apa, gaji apa, Iya. ya toh. Iya. Dan seringkali orang ngikut kamu kan karena kamu juga udah di posisi tertentu Iya. dan ada gaji. Udah kalau gua nggak nurut sama bos nih, Iya, gua iya. dipecat gimana nih, gua nggak gajian gitu. Iya. Tapi kalau di gereja kan enggak. Iya, betul. Jadi maksud saya bilang sama orang itu, kalau kamu bisa handle dirimu bagus di dalam gereja, memimpin dengan bagus di mana orang-orang tidak dibayar, saya percaya dan saya yakin kamu di kantor pun kamu kan jadi jauh lebih luar biasa. Wow. Dengan orang-orang yang sudah ya, kerja dan dibayar gitu. Iya, iya. Gitu. Iya, malah istilahnya lebih ke challenge waktu di gereja ya. Iya Pastor, dong, ya? karena di situ kan orang nggak dibayar. Saya bilang kalau di kantor saya bilang kamu kerja nggak aja, saya mutasi kamu dengan dan mungkin nggak usah harus tanpa panjang lebar. Iya. Oh iya bos gue udah suruh begini, gitu kan. Kalau di gereja kan kita nggak bisa begitu. Iya, gitu. iya, iya. Ya, dan juga ketika di dalam gereja kan bisa dibilang bagaimana kita justru membangun influence-nya kan. Kalau di kantor kan tadi kayak Pastor bilang ya, kita punya posisi, kita punya jabatan, bisa gaji dia gede, dia bisa respect sama kita gitu. Iya. Tapi kalau di gereja kan dia udah nggak dibayar, tapi mereka bisa respect sama kita, artinya tuh kan sesuatu yang lebih ya. Iya, sesuatu yang Karena lebih. memang bicara tentang kepemimpinan kan kita tentunya ya pemimpin kan pasti kan menginfluence kan. Dan orang mengikuti kita itu either tuh pertama karena mereka harus, kedua karena mereka mau. Nah kalau di kantor kan sulit membedakan antara kamu harus atau kamu mau gitu. Ya haruslah, kalau gimana kamu di kantor masa kamu nggak ikutin bosmu atau pemimpinmu. Tapi kan kalau di gereja kan bener-bener mau gitu dari hati gitu. Iya. Aku mau ikut seseorang ini sebagai pemimpin, menjadi ikut gereja ini, gembalanya. Itu karena dia mau, bukan karena harus kan, nggak ada keharusan gitu. Makanya ya dengan mudah juga orang, gue udah nggak cocok sama gembala ini, gue pindah lain gitu. Semudah itu sih sebetulnya. Iya. Nah, tapi kan maka challenge-nya tuh di situ menurut saya. Kalau kamu bisa berhasil di gereja, tentunya kamu akan jauh lebih mudah lah buat saya kalau di dalam marketplace ya. Oke. Nah, oke Pastor. Jadi baik di sekuler maupun di gereja nih, dalam pola kepemimpinan Pastor sendiri, itu apakah ada berbeda gitu Pastor ya? Artinya kan kalau di gereja misalnya penuh kasih karunia gitu ya. Atau memang Pastor juga tetap menjalankan artinya dalam hal kedisiplinan dan sebagainya itu gimana Pastor? Kalau saya saya diajarkan gini dari awal. Jadi mungkin yang pertama gini. Pada saat saya memulai sebuah gereja waktu itu, gereja 12 tahun yang lalu, pengajaran yang pertama yang saya boleh terima dan saya hidupi sampai hari ini adalah dimanapun kamu berada, kamu harus menjadi orang yang sama. Oke. Di kantor, ketemu kamu di kantor, ketemu kamu di gereja, di pelayanan, sekalipun di rumah, kamu adalah orang yang sama. Oke. Itu saya diajarkan begitu dari awal. Jadi itu yang saya pegang. Dan kalau pertanyaan tadi bicara tentang sama apa beda, sama. Jadi saya menggunakan prinsip yang sama. Dan saya belajar dari prinsip di dalam firman Tuhan sendiri bahwa prinsip itu bisa dipakai di mana aja gitu. Misalkan prinsip yang sama sih bisa pakai di gereja tentunya, dan saya juga bisa pakai itu di kantor. Di dalam kantor. Oke. Gitu. Wow. Nah, tapi Pastor berarti punya dong ya beberapa orang-orang yang karena tadi kan waktu awal mulai persekutuan itu dan mungkin sampai sekarang ada beberapa orang-orang berarti yang bekerja di sekuler dengan Pastor dan juga ikut melayani di gereja bersama dengan masih Pastor. ada ya paling tinggal satu lah mungkin ada semua. Kalau yang ikut dari awal ya, tapi kalau yang sekarang kalau yang sekarang ada beberapa. Jadi sempat sih ini jadi sebuah kayak polemik juga kayak misalnya kamu ke gereja itu ya karena ya bosmu ya dia yang jadi gembala gitu. Gini, saya dari awal tuh ke siapapun yang masuk situ saya nggak pernah bilang kamu karena kamu anak Tuhan Kristen kamu harus gerejanya sama saya, enggak. Saya nggak pernah ada aturan begitu. Jadi saya membebaskan siapa. Kalau memang mereka datang ya silakan gitu. Tapi kalau enggak pun ya it's okay. Dan itu sampai hari ini pun tetap terjadi. Nah, saya naruh standar justru malah kayaknya lebih tinggi gitu buat mereka yang tertanam di dalam gereja dan mereka juga ada di dalam marketplace yang sama dengan saya bilang. Karena apa yang saya ajarin di gereja tentunya kamu harus
jalani itu di dalam marketplace-mu gitu. Iya benar sih. Jadi malah jadi seenak monitornya gitu. Lu bener nggak lu yang lu belajar di gereja sama yang lu belajar lakuin apa enggak bener gitu apa ya? enggak gitu. Iya, Itu kelihatan iya, banget justru makin mudah buat saya untuk melihat itu. Iya. Dan ada beberapa case juga, nggak tahu ya, mungkin pemimpin-pemimpin yang di bawah saya mungkin yang memimpin mereka sering nanya gitu, Pak ini gimana nih si ini nih, karena dia tahu mungkin dia gereja yang sama saya. Oh ini di perusahaan ya? Di perusahaan. Saya bilang ya lakukan aja apa yang harus kamu lakukan, ngapain nanya saya bilang. Karena mungkin performance-nya nggak bagus. Iya. Jadi mungkin dia mau cut dan sebagainya. Ya lakukan aja sesuai dengan prosedur apa yang kita bangun di sini. Jangan nanya saya keberatan apa enggak gitu. Gitu. Jadi itu harus clear sih. Memang saya cukup sering membahasakan juga, termasuk buat orang-orang yang nggak segereja lah sama saya gitu, supaya mereka tahu bahwa saya justru saya punya standar, dan standar saya tuh saya pakai sama, atau bahkan kalau saya bilang boleh, saya justru lebih kepada mereka yang bergereja sama dengan saya dan mereka kerja di tempat yang sama gitu. Iya. Menarik sih Pastor. Berarti gini, kan kadang-kadang orang merasa bahwa ketika kita di dalam gereja tuh istilahnya bisa dibilang menyalahgunakan kasih karunia gitu kan ya. Dengan wah kayaknya harusnya dong kalau gue di gereja barengan sama bos gue adalah pendeta gue juga, harusnya kan lebih mudah, lebih aman, lebih kan penuh kasih dan sebagainya. Tapi kalau aku lihat dari tadi apa yang Pastor sharing, berarti sesungguhnya justru ketika kita tahu kita di dalam pola kebenaran, harusnya secara excellency kerjanya dituntut lebih harusnya. Harus dong. Karena kan kita ngajarin di gereja seperti itu, dan itu kan harus terlihat dalam kehidupan kita. Dan iya betul. Yang mudahnya ya karena kelihatan gitu depan mata kita kan, jadi kita bisa lihat gitu seberapa dia bisa menerima kebenaran itu. Kalau di lain kan, gue kerja tempat lain, cuman gereja aja bareng gitu kan, dia nggak tahu kita ngapain di kantor hari-hari kan, nggak termonitor. Kalau ini kan jadi kelihatan gitu bahwa benar-benar dihidupi apa enggak. Wow. Jadi justru mereka malah makin terchallenge. Makin deg-degan. Atau justru bisa jadi buat yang mereka tahu itu, wah jangan satu gereja lah Pastor. Iya. Oke. Jadi intinya Pastor nggak pernah tergoda untuk buat dualisme dalam kepemimpinan ya. Saya selalu dari awal tuh, karena saya udah diajarin bahwa harus sama. Harus sama. Jadi saya gini, saya belajar untuk jadi orang yang sama. Artinya orang ketemu saya di kantor, ketemu saya di gereja, ketemu saya di rumah, saya adalah orang yang sama. Saya nggak ada topeng yang berlapis. Kamu lihat saya, what do you see, what do you get gitu. Apa yang lu lihat ya lu dapat gitu. Wow. Jadi tapi pelajaran itu buat saya penting sih ya, buat kita yang sebagai anak Tuhan maupun siapapun yang dengerin ya. Maksudnya bahwa kalau kita bisa menjadi orang yang seperti apa adanya kita, itu enak banget sih. Enteng banget sih hidup ini, kayaknya tuh kita nggak perlu ada beban yang kayaknya tuh. Iya sih. Iya, jadi apa adanya aja udah gitu. Daripada kayaknya di gereja gue mesti holy, di rumah lu mesti kelihatannya wah kayaknya begitu manisnya gitu, nggak real, begitu aslinya nggak gitu. Saya ada satu leaders di gereja kami, satu couple. Jadi ini kayaknya saya mesti cerita. Iya, boleh Pastor. Karena awalnya mulanya dia waktu belum jadi jemaat, tapi masih teman gitu ya. Kita pergi bareng ke luar negeri gitu, dan pada saat lagi jalan-jalan itu dia lihat saya bertengkar sama istri saya gitu. Ada konflik lah. Iya. Dan pada saat saya konflik itu di depan mereka. Dan mereka malah di belakang saya dia ngomong, nah yang ini nih pendeta yang kayak gini nih, yang kita ikutin ya. Ini real pendetanya. Jadi akhirnya dia mengambil keputusan untuk tertanam di dalam gereja karena melihat saya bertengkar dengan istri saya. Wow, menarik. Sesuatu yang kayaknya kan, biasanya jangan bertengkar dong di depan jemaat dong, malu dong. Enggak, ini karena ada 1-2 hal salah komunikasi, jadi konflik waktu itu. Dan akhirnya yang ini saya bisa nyambung nih, karena ini benar-benar nyata. Karena saya juga pernikahannya, mereka juga sering konflik dan rupanya pendeta gue juga ngalamin yang sama gitu. Jadi real.
Ya saya bilang kalau pada saat kita real, kita jadi relate dan connect dengan orang lain ya. Iya betul sih. Karena kita apa adanya jadi lebih nyambung. Kalau kita terlihatnya benar, kudus, suci, manis gitu ya. dan kelihatannya benar, super holy gitu, maka orang nggak akan bisa relate kayak, ini pendeta gue memang udah pendeta lah, udah memang udah holy banget. Nah kalau gue sih enggak lah, enggak gitu juga gitu. Iya. Enggak gitu juga. Gitu. Jadi be real aja gitu ya. Be real aja gitu, jadi enak. Kalau kita sebagai pemimpin be real tuh enak banget hidup kita asli. Kita nggak ada beban yang nggak perlu. Tapi di perusahaan juga pasar kayak gitu dong. Sama. Be real aja sama, gitu. Be real aja. Dan karena saya membiarkan diri saya untuk belajar untuk menjadi pemimpin yang melayani ya. Di dalam keseharian saya ya itu kelihatan sih. Jadi itu saya memberikan teladan buat mereka. Contoh paling gampang jalan di mall, lalu karena kan saya di properti ya, jadi salah satunya bangun mall dan kelola mall. Saya bilang pada saat di jalan saya lihat ada sampah di lantai, saya pungut, saya ambil, saya taruh di tong sampah. Dan saya memberikan contoh kepada orang lain, entah dilihat apa enggak, saya pokoknya jalanin aja gitu. Iya. Kadang kalau lagi sama staff, mereka lihat, kalau nggak ada saya juga lakukan itu, karena supaya itu menjadi sebuah kebiasaan buat saya gitu. Betul Pastor. Wow. Dan akhirnya juga bukan karena gua mungut kayak ada orang lihat gua ada gua enggak. Pencitraan ya. Enggak ya, pokoknya ada ya ambil gitu. Iya. Sesimpel itu. Jadi enak sih hidup kita, jadi nggak ada beban, jadi mau ketemu siapa aja juga kita enak gitu. Iya. Nah Pastor, pernah nggak sih Pastor sebagai seorang gembala, pemimpin di gereja, ya istilahnya kan gini loh, kalau kita di perusahaan kan ya kita udah dapat fasilitas semua, udah nyaman gitu ya. Terus sekarang harus tambah dengan tambah kerjaan baru gitu kan untuk ngurusin orang. Nah pernah nggak terpikir untuk kayaknya aku mau quit aja deh gitu? Nah, puji Tuhan belum pernah sih. Belum pernah ya Pastor ya? Belum pernah. Wow. Ya buat saya gini, pertanyaan ini sama kayak kamu nanya gini, kamu kan seorang ayah ya. Iya. Terus kamu punya anak, terus ditanya, kamu udah kepikiran gak sih kamu mau berhenti jadi ayah dari anakmu gitu? Jadi kayak that's your calling gitu. Iya. Jadi yang mana kalau kita pikir ya kepikiran aja sih, enggak sih. Kalau udah panggilanmu kan, betul. Saya juga punya anak 2 dan saya bilang aduh kayaknya Dedi kayak quit lah jadi kamu gitu. Sesuatu yang absurd kan gitu. Jadi kayak pikir ya enggak sih. Dan saya menikmati sih perjalanan Tuhan sih. Justru seringkali orang takut nih, ini cita tiket. Kalau orang takut tuh untuk mengambil atau memenuhi panggilan Tuhan. Even kadang-kadang di dalam gereja ya, jadi home leader aja kadang-kadang suka, aduh jangan iya, benar, banyak pertimbangannya gitu. Iya, jadi mungkin saya ngomong bahwa ada kacamata atau perspektif yang harus kita ganti sih. Yang pertama, panggilan itu harus kita lihat sebagai sebuah privilege ya. Iya. Karena Tuhan mau pakai hidup saya ya siapa saya gitu. Tuhan mau pakai ya puji Tuhan gitu. Iya. Jadi kita mesti benar-benar hargai itu. Kedua, bahwa kita nggak sempurna. Tuhan selalu pilih orang yang nggak sempurna. Kalau kita baca di dalam Bible, nggak ada orang yang benar-benar qualified yang dipanggil atau yang sempurna kan. Tapi Tuhan panggil juga toh gitu. Jadi kita harus lihat bahwa ya kita nggak sempurna gitu. Dan kita nggak harus tahu segalanya, kita nggak harus bisa segalanya. Karena pemimpin tuh nggak harus bisa segala-galanya gitu. Iya benar sih. Ya cukup untuk kita tahu bahwa kita punya panggilan dalam kepemimpinan, ya kita jalanin. Dan tentu ada orang-orang yang pasti akan Tuhan kirim gitu untuk menolong kita. Wow. Termasuk juga tentang apa tadi, misalkan penyediaan Tuhan. Iya. Kalau kita dipanggil Tuhan, kita tahu bahwa ada kasih karunia, ada penyediaan Tuhan yang menolong kita along the way. Dan itu saya lihat sendiri sih, bagaimana kesetiaan Tuhan. Jadi dia memenuhi apa yang saya perlukan dalam hidup saya, termasuk hal-hal yang jadi challenge ya. Ya Tuhan provide gitu. Apalagi kan kemarin juga istilahnya kan ya Pastor, kalau kita dengar banyak beberapa gereja yang vakum dan stop di masa pandemi kemarin ini kan ya. Ya karena memang secara jemaatnya juga nggak tahu kemana, udah mulai hilang-hilang gitu ya. Ya kalau kita mau ini juga dari sisi mungkin persembahan dan sebagainya juga mungkin menurun, dan sampai itu akhirnya bikin beberapa
mungkin bisa dibilang ya hamba-hamba Tuhan, pendeta merasa kayak udah stres gitu kan. Nah kalau pastor sendiri kemarin tuh gimana? Mungkin di masa-masa Mungkin saya pikir kalau ada kejadian gitu yang perlu kita renungin lagi adalah coba deh divine lagi callingnya, the why, kenapa kamu dari pertama tuh memilih untuk itu. Artinya gini, pada saat kita punya the why yang kuat dari awal karena memang ini dari Tuhan, mungkin hal-hal itu terjadi Tuhan izinkan supaya kita setia dalam perkara kecil gitu. Iya. Hal-hal kecil. Jadi membuat kita tuh kayak jadi punya mindset yang benar gitu. Contohnya misalnya kalau kamu jadi gembala, jadi pemimpin yang melayani, apa sih yang jadi goalmu pertama? Apakah yang kamu lihat itu adalah jumlah yang menggoda kamu? Orang yang banyak, even tuh kayak di home ya, oh yang ikut banyak, atau kalau di gereja, oh jemaatnya banyak. Ya terus ibadahnya berkali-kali gitu, terus kamu dikenal. Apakah itu sih yang jadi motivasimu dari awal? Atau karena murni panggilan Tuhan gitu? Jadi kalau kita tahu bahwa kita murni panggilan Tuhan, berapapun jiwa yang Tuhan percayakan ya just do it gitu. Saya pernah bilang, saya menaruh standar sih dalam pelayanan saya, kayak berapa kali ada saya diundang pelayanan gitu, sharing di kantor atau apa dulu ya, sempet berapa kali gitu, sampai yang panitianya kayak nggak enak hati gitu. Aduh pastor sorry ya, hari ini tumben nih lagi pada nggak dateng gitu, yang datang cuma 2-3 orang gitu. Saya bilang nggak ada masalah, udah jangan merasa nggak enak hati gitu. Kadang-kadang ada gitu kan hostnya kan, aduh nggak enak nih yang datang sedikit nih gitu. Saya bilang kamu nggak usah apa-apa. Saya bilang kalau cuma 2-3 orang, sepanjang masih ada jiwa di situ, saya ngomong ya saya akan ngomong, saya akan sharing firman Tuhan gitu, nggak usah kamu khawatir. Jadi buat saya kalau memang itu ada panggilan kita ya, mau tinggal 1 orang 2 orang, sepanjang itu masih jiwa, masih manusia ya jalan aja gitu. Sepanjang itu memang panggilanmu ya. Kecuali memang panggilanmu dari awal motivasinya, oh gue punya gereja, mega church, orangnya banyak, ibadahnya sekian banyak, nama gue dikenal, follower sosmed gue apa millions gitu, punya YouTube channel yang millions viewer gitu, subscriber gitu. Ya dari awal dong mesti cek dong, gimana gitu. Tapi kalau sampai itu pun terjadi misalnya karena tadi kamu bilang ya, saya pikir bahwa pegang firman Tuhan bahwa kita tahu bahwa sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala itu mendatangkan kebaikan. Jadi kalau sampai kamu mengalami itu, lihat deh ada kebaikan Tuhan di situ. Mungkin kamu sedang diperkuat fondasimu, sehingga orang-orang selama ini yang kamu pikir mereka bersama-sama dengan kamu, sesungguhnya mereka juga nggak bersama-sama dengan kamu. Mungkin dengan orang-orang yang tersisa yang ada itulah yang mereka yang bisa bersama-sama kamu rebuild kembali pelayananmu gitu. Ya kita always think the perspektif ya dari kacamatanya Tuhan ya. Ya kita juga sempat kemarin pandemi kan semua gereja lah ya mengalami di mana kita harus go online semuanya dan sebagainya. Sampai hari ini kita baru belum lama ya, dari ya setahunan terakhir baru mulai comeback pelan-pelan untuk kembali ibadah sama-sama ya. We have that struggle juga kok sama. Tapi kembali lagi ke apa sih yang mau kamu tuju gitu. Iya, benar sih Pastor. Berarti kita mesti cross check lagi tadi ya. The why-nya itu. The why-nya apa sih dari awal gitu ya. The why kenapa sih kamu melakukan ini dari hari pertama itu kamu memulai itu apa? What is the reason kamu mulai itu? Iya. Karena memang kemarin juga sempat ada satu hamba Tuhan yang di podcast ini juga ya sharing hal yang sama gitu. Maksudnya sekarang ini banyak tiba-tiba muncul pastor-pastor dadakan gitu. Oke. Ya maksudnya just not for judge, tapi maksudnya cuma kadang-kadang bisa hati-hati kita perlu terjebak dalam yang tadi pastor bilang gitu loh. Oh gue pengen build ministry, tapi sebenarnya bukan calling gitu loh, tapi karena ada ambisi. Kamu memanggil dirimu sendiri. Iya kan. Karena ada ambisi, apalagi sekarang dengan zamannya sosmed yang kayaknya tuh orang kalau ngomong tuh terkenal gitu kan ya. Nah, mungkin sisinya biar rohani dikit, ngomongnya dari sisi firman lah gitu kan. Tapi sebenarnya that's not the calling yang Tuhan kasih. Itu kembali lagi sih ke tadi awal ya. Kamu gini. Kamu panggilan Tuhan atau kamu merasa kamu dipanggil Tuhan? Atau kamu panggil dirimu sendiri gitu ya. Jadi kamu mesti benar-benar tajam sih, karena itu akan menjadi apa ya,
fondasi dasar yang paling dasar itu yang membuat bangunan yang di atas itu akan tegak berdiri ketika dihantam badai sekalipun, atau ketika itu ada sesuatu yang besar datang itu akan kolaps. Iya. Gitu. Nah mungkin saya cerita sedikit gini. Ada sempat nanya sama saya gini, Pastor gimana sih caranya saya tahu panggilan Tuhan, bahwa ini benar-benar saya dipanggil Tuhan. Saya bilang gini, kalau kamu ada panggilan Tuhan kamu akan tahu. Tapi kalau kamu nggak ada panggilan Tuhan, kamu nggak bisa pura-pura dan membuat itu ada. Saya bilang sama kayak ibu-ibu gitu ya, dia habis menikah lalu tiba-tiba hamil, merasakan kehamilan. Pada saat ibu-ibu itu merasa ada benihnya itu, ada embrio itu di dalam janin itu di dalam perutnya, dia kan tahu bahwa ada sesuatu nih gua nih. Iya. Dia merasa feel like, mungkin awalnya dia nggak tahu bahwa dia hamil, tapi kok badan gua kayak beda gitu ya. Beda aja kayaknya nih. Coba-coba tes deh gitu. Iya. Dan dia tes positif. Iya. Nah pada saat dia positif, dia kan merasa bahwa ada banyak hal yang berubah dalam diri dia gitu. Betul. Berubah. Makin lama makin didalamin makin berubah. Artinya kalau selama ini mungkin dia kalau dia biasa ya, kalau ibu-ibu dia kalau shopping belanja dia lihat bajunya, wah pakaiannya pakaian pesta, pakaian pergi. Tapi ketika dia tahu kalau dia hamil, yang dia lihat bukan baju pesta lagi. That's right, yeah. Dia lihat ada, ini gue mesti lihat baju baby yang mana nih. Kayaknya gue beli pompa susu nih katanya. Gue beli inilah, gue beli yang buat penghangat susu lah, nanti dia bisa bikin inilah itulah segala macam. Jadi kacamatanya berubah gitu. Betul. Karena dia sudah punya sesuatu dalam diri dia. Yes. Tapi kalau misalkan dia nggak hamil, dia nggak bisa ciptakan itu pura-pura bahwa dia bilang dia hamil. Mungkin awalnya dia bisa ya, wih aku hamil, padahal dia nggak hamil. Oke, wih selamat ya gitu. Lihat 3 bulan. Nggak ada perubahan. Ada perubahan nggak perutnya? Kalau dia bilang udah sampai 9 bulan perutnya tetap empes, kan berarti aku bohong ini selama ini gitu. Iya. Kamu nggak bisa gini, orang bisa menilai itu di awal-awal, ya punya panggilan, kamu punya memang hamil, selamat ya gitu. Tapi along the way waktu akan membuktikan sih. Iya betul sih. Apakah memang itu benar-benar panggilan Tuhan atau memang kamu panggil dirimu sendiri? Itu waktu akan menguji. Dan saya pikir sama seperti dari ibu-ibu yang hamil itu, kalau memang hamil, kalau nggak hamil kamu nggak bisa bilang aku hamil loh gitu. Wow. Jadi kita juga akan merasakan perbedaan kita itu. Kita pasti merasa beda, merasa something change in us. Sampai satu pikir ya, kalau bicara tentang visi sampai hari ini ya, visi yang tadinya kita ada di luar kita, ya kayaknya tuh kayaknya ada di depan gitu ya. Sampai visi itu pada akhirnya sama di dalam kita, sama-sama menyatu dengan kita, dan kita nggak bisa dipisahin dari visi itu atau panggilan itu. Saya bisa bilang gimana memisahkan antara seorang Hosea dengan jadi seorang ayah, papa dari anakmu. Gimana cara misahinnya? Iya. Kamu kan nggak bisa terlepas dari kebapaan kamu kan, keayahan kamu. Iya. Seperti itu. Jadi kalau kita udah jadi satu sama visi itu, nggak bisa bilang bahwa ini bukan, nggak bisa lagi, gua nggak mau lagi gitu. Karena itu kayak udah udah jadi part udah of jadi bagian udah jadi satu gitu. Jadi udah kamu ditelan oleh panggilan itu, kamu ditelan oleh visi itu gitu. Wow. Dan pada saat kamu tidak melakukannya, kamu akan merasa sesuatu yang salah dalam dirimu pasti. Sama seperti kamu meninggalkan anakmu gitu, nggak menjadi seorang bapak yang baik gitu, kamu akan merasa bahwa something wrong. Sesuatu yang akan kosong dan hampa dalam dirimu gitu. Iya, kadang-kadang cuma tinggal kerja 2 hari kita nggak ketemu aja rasa kayak. Iya, pasti. Ini ya, pasti. Wow. Jadi kalau begitu ya Pastor, bisa dibilang correct me if I'm wrong. Bisa dibilang berarti kekuatan yang membuat istilahnya yang menolong pastor sampai hari ini terus ada di dalam leadership dalam rumah Tuhan itu karena pastor tahu bahwa that's your calling as a father gitu ya, buat jemaat yang Tuhan percayakan. Iya. Salah satu yang membuat gini, salah satu hal biasanya ya kalau kita sebagai seorang pemimpin ya, salah satu yang membuat kita discourage adalah pada saat ketika kita mungkin memimpin orang lain, mementoring orang lain, membapai orang lain, dan kita nggak lihat buahnya di situ. Itu bisa membuat kita discourage. Nah kalau gitu gimana tuh Pak? Nah dan puji Tuhannya ketika salah satu yang buat saya
bahasa saya mungkin jadi fuel ya buat saya. Jadi bahan bakar yang bisa terus membuat saya on fire dan terus jalan sama Tuhan adalah pada saat saya melihat perubahan yang terjadi dalam hidup orang-orang yang ada di sekeliling saya itu. Mereka yang tadinya begini menjadi lebih baik. Tadi merekanya begini menjadi jauh lebih bernilai hidupnya. Itu sesuatu yang saya pikir bukan cuma saya ya, semua pemimpin juga akan mempunyai pemikiran yang sama ya. Itu yang menjadi fuel buat kita sih. Pada saat kita melihat bahwa apa yang kita kerjakan ini itu memberkati orang lain gitu. Tapi kalau misalnya ada yang auban gimana Pastor? Yang auban. Kalau saya pikir gini, ini sesuatu yang kita nggak bisa hindari. Iya betul. Jadi kalau kita mau jadi pemimpin dan kita berharap semuanya ikut saya, yang ikut kita itu semuanya baik-baik saja, manis-manis, kayaknya kamu salah deh mendefinisikan pemimpin maksudnya. Iya. Karena even Yesus sendiri aja dari 12 aja masih ada satu yang yang ngaco gitu ya. Dan itu pun dia pilih sendiri sebetulnya karena dia tahu kehendak Bapa kan. Dan yang satu itu oke lah, anggap lah yang benar-benar parah lah. Tapi 11 lain juga itu kan lucu-lucu semua, unik-unik semua kan. Bukan orang-orang yang mudah dipimpin kan. Jadi memang kalau kita dasarnya awalnya udah berharap bahwa semua yang kita lead pasti manis-manis, nurut-nurut, baik-baik ya. Saya pikir kita perlu rubah. Kita punya ekspektasi ya. Iya sih. Karena realnya itu kejadiannya nggak seperti itu sih. Gitu. Jadi intinya kalaupun itu terjadi, kita juga jangan sampai discourage ya. Tetap harus. Oh iya. Jadi ada satu statement begini. Dengan lucu-lucunya orang-orang gitu ya yang kita pimpin, atau mungkin ketidakdewasaan yang mereka, justru kita harus bisa punya cara pikir bahwa justru ketidakdewasaan mereka lah yang mendewasakan kita. Wow, that's great. Jadi dan itu membuat kita supaya jadi kita punya mindset yang benar ketika memimpin. Pada saat kita melihat mereka seperti itu ya, kita justru sebenarnya lagi dibentuk Tuhan, lagi didewasakan Tuhan. Iya. Sama kayak kita punya anak ya. Kalau anak kita juga nggak nurut, nggak bisa diem juga. Sebenarnya kita juga lagi dilatih tuh jadi ayah yang baik gitu. Sebenarnya mudah aja buat kita tuh marah kayak, wah lu kok nggak mau nurutin kita sih? Papa kok nggak mau nurutin papa sih? Kamu bisa aja kan dengan mudahnya kita gitu. Tapi itu nggak akan membawakan hasil apa-apa sih ya. Iya. Gitu. Tapi kalau pada saat kita tahu bahwa ini sebenarnya proses buat gue juga sih, gitu. Dan even kalau to fail, saya pikir itu bukan sebuah kegagalan sih. Tapi itu sebuah langkah maju buat kita sebagai pemimpin untuk naik kepada level yang berikutnya gitu. Iya. Bahkan ya mungkin ya dalam hal kesabaran, dalam hal hikmat kita pasti. Mengelola dengan segala kelemahan. Jadi sebenarnya kalau gitu ya. kita boleh definisikan tuh bukan, kita nggak bisa bilang bahwa itu sebuah kegagalan sih. Iya benar. But it's a lesson, ada satu pelajaran yang kita bisa ambil dari situ membuat kita tuh jadi lebih upgrade sebagai pemimpin. Semua orang pasti alami, percaya sama saya. Semua pemimpin pasti lewatin lembah itu. Termasuk juga belajar mengampuni mereka. Pasti. Iya. Oke, Pastor, for the last nih. What is the most important lessons atau mungkin values yang Pastor lihat nih yang penting banget yang mungkin Pastor hidupi sampai hari ini as a leader gitu, baik mungkin di gereja maupun juga di dalam marketplace itu. Itu tadi yang mungkin saya ulangi lagi. Yang pertama, be real. Okay. Jadilah dirimu apa adanya. Dan kalau Tuhan udah pilih kamu, itu Tuhan nggak salah lah. Kita pikir kita salah. Tapi cara pandang Tuhan tuh beda sama kita. Kalau Tuhan udah pilih, walaupun model kita kayak gimana, tapi Tuhan nggak salah pilih lah. Kalau dia udah tunjuk kamu, ya pasti dia akan pakai kamu, urapi kamu, menolong kamu, menyediakan buat kamu. Terus kalau kita be real, kita ada di mana aja, kita adalah orang yang sama. Kedua, tentunya jadi model menurut saya sih ya. Jadi teladan ya. We walk the talk gitu. Jadi kita ngomong apa ya kita jalanin dulu. Saya selalu bilang ini, kalau kita ingin melihat sesuatu yang terjadi di dalam tim kita, ya kamu lakukan aja lebih dahulu. Jangan sampai misalnya oh semua ayo kita harus on time ya, kita sendiri nggak on time misalnya. Itu it doesn't work lah, itu nggak akan jalan. Ketiga, empowering, mungkin terakhir adalah empowering. Jadi saya banyak belajar tentang empowering. Banyak orang yang bilang, wah berhasil ya kamu, hebat ya kamu, gini bisa bikin ini, bisa bikin itu. Saya bilang keberhasilan itu buat saya bukan keberhasilan. Saya menilai keberhasilan saya pada saat saya bisa menciptakan atau melahirkan orang-orang lain, pemimpin yang bisa punya spirit
punya DNA, punya mindset yang sama sama saya. Wow. Itu baru saya bilang, mungkin saya bisa mengakui gua udah cukup berhasil lah ya sebagai pemimpin. Tapi selama yang itu masih belum, saya pikir kita masih punya PR yang banyak ya untuk mengempowering mereka, memberikan mereka kepercayaan, mendorong, mendelegasikan, membuat apa yang kita selama ini kita pegang, yang kita kontrol, dan kita lihat ada orang yang bisa lebih baik mengerjakan itu, kita bisa kasihkan. Walaupun dalam prosesnya kayaknya kalau gue kerjain gue lebih cepat gue yang kerjain daripada dia gitu. Tapi kan kita lagi proses empowering gitu. Kalau kita mengoverlap itu, ya nggak akan jadi prosesnya. Betul. Gitu, nggak akan jadi. Tapi pada saat kita bisa percayakan, ya udah, tuntun, kasih bimbingan, percayakan sama mereka dengan segala konsekuensinya. Dan tentunya pada saat kita melihat itu berjalan, mereka akan bertumbuh jadi seorang pemimpin yang baik gitu. Wow. It's very amazing. Thank you banget ya Pastor Daniel Thank buat you. apa yang sudah bisa dibagiin, dan aku percaya bisa menjadi berkat buat para pemirsa, para pendengar yang mengikuti podcast ini, terutama mungkin buat Anda yang berada di dalam posisi sebagai leader di dalam gereja gitu ya. Pastikan yang tadi Pastor Daniel bilang, kita menemukan what is the why dari calling yang Tuhan kasih sama kita, sehingga apapun yang kita hadapi di depan, kita nggak akan quit, kita akan terus lanjutkan apa yang Tuhan sudah percayakan. Oke, jangan lupa untuk bisa klik subscribe dan tombol lonceng pada YouTube channel Today's Message Podcast. Saya Jose Claudio, pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.